Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, pertolongan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, pertolongan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau penolong dalam kesesakan. Haleluya. Kami memuji, haleluya. Yesus, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara
dan perisai di hidupku. Tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, Engkau menara dan perisai. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Kita bergabung kembali dalam Saat Teduh pagi hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, alangkah baiknya kita akan diam sejenak untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Untuk apa yang Tuhan berikan buat kami, waktu yang Tuhan berikan buat kami. Kalau hari ini kami ada itu semua karena anugerah Tuhan, dan saat yang terindah di pagi hari ini Tuhan. Kembali kami akan diberkati melalui kebenaran akan firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15 dan ayat 16. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini, dan kita semua akan diberkati dengan mempelajari dua ayat ini, saudara. Mari kita akan membaca ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dua ayat ini kita pelajari ada 8 kesalahan di dalam kita mengatur waktu. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, keberhasilan tidak pernah dapat dipisahkan dengan pengaturan waktu. Banyak orang gagal bukan karena nasib, namun karena ketidakmampuannya dalam mengatur waktu. Ingat, waktu dia akan berjalan terus dan dia tidak akan pernah mundur. Lalu apa yang dimaksud dengan waktu? Waktu adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau saudara pergunakan kesempatan ini dengan baik, akan menentukan kita di kemudian hari. Artinya banyak orang yang gagal bukan karena nasib, namun karena tidak mampu dalam mengatur waktu. Saudara yang kasih Tuhan, bagi orang yang tidak bisa mengatur waktu dengan baik, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa mereka adalah orang bebal dan kamu adalah orang bodoh. Perhatikan ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan yang pertama mungkin ada timbul pertanyaan, mengapa mengatur waktu itu penting? Memang sangat penting, sebab jika kita dapat mengatur waktu dengan baik, maka tentu kehidupan kita menjadi benar-benar bermanfaat.
Alkitab berkata kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan sanggup memberkati kita perkara yang besar. Saudara, mengapa mengatur waktu itu sangat penting? Saudara, kita melihat yang pertama, kita bukan hanya dapat meraih, namun juga kita dapat menikmati. Saudara yang kasih Tuhan, awal dari khotbah saya hari ini berbicara waktu adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita pergunakan kesempatan ini dengan baik, maka akan menentukan kita di kemudian hari. Jadi kenapa kita harus mengatur waktu itu sangat penting? Kita bukan hanya dapat meraih apa yang kita cita-citakan, namun juga kita menikmati. Yang kedua, saudara, kita akan memiliki waktu istirahat dan waktu berkontemplasi. Inilah kenapa mengatur waktu sangat penting, saudara. Karena ketika kita mengatur waktu, kita memiliki waktu untuk istirahat. Tuhan memberikan waktu kita 1 hari 24 jam. Ada siang dan ada malam. Ada waktu untuk kita bekerja. Ada waktu untuk kita berdiam diri. Ketika kita bisa mengatur waktu, saudara bisa menikmati hidup ini dengan baik. Tetapi kalau saudara tidak menikmati waktu, saudara mempergunakan waktu, kita selalu beranggapan kurang, terus kurang. Ingat saudara, segala kekuatan kemampuan manusia itu sangat terbatas. Ketika kita mempergunakan waktu dengan baik, kita memiliki waktu istirahat dan waktu untuk berkontemplasi, saudara. Dan yang ketiga, kita dapat mengerjakan banyak hal dan yang bermanfaat. Artinya, saudara, kalau kita tahu pasti waktu dia akan berjalan terus dan dia tidak akan pernah kembali. Sudahkah kita mempergunakan waktu kita dengan baik? Ataukah kita menyia-nyiakan, kita beranggapan hari esok masih panjang? Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana cara kamu hidup. Dan akhirnya mengapa waktu sangat penting? Kita dapat memiliki waktu untuk berinteraksi dengan orang lain dan melayani Tuhan. Kita bisa mampu bergaul dengan orang lain. Ada kesempatan untuk kita bekerja, kesempatan untuk kita beristirahat. Ada kesempatan juga untuk kita saling berinteraksi kepada sesama, terutama kepada Tuhan. Inilah 5 alasan kenapa kita harus mengatur waktu itu sangat penting. Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, tidak dapat dipungkiri, kita pun sering membuat kesalahan dalam hal mengatur waktu dikala kita menjalani kehidupan ini. Kesalahan-kesalahan itu sering menyangkut hal-hal sebagai berikut, saudara. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di dalam mengisi waktu, mungkin selama beberapa hari yang lalu kita pernah kesalahan mengatur waktu. Misalnya tidak mau mengatur waktu. Jadi waktu seakan-akan seenak dewe, Bapak Ibu. Pokoknya hari esok aku nggak perlu cari-cari, besok masih ada besok. Nah, saudara, sehingga kita menyanyiakan waktu yang Tuhan berikan buat kita. Apalagi ketika kita mengalami keputusasaan. Kita berpikir, ya sudahlah, nasib gua seperti ini. Nah, itu yang membuat kita tidak mengatur waktu. Yang kedua, seringkali kita membuat kesalahan dalam hal mengatur waktu. Terlalu terfokus pada yang mendesak, bukan pada yang penting. Kita terfokus pada hal yang mendesak dan bukan pada hal yang penting.
itu kesalahan dikala kita mempergunakan waktu. Misalnya fokus kepada apa yang ada. Fokus kita punya target seperti ini. Dan bukan pada hal yang penting. Itu yang membuat kesalahan itu terjadi. Tidak memiliki skala prioritas dalam kehidupan ini, saudara. Kita kehilangan fokus. Apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu? Itulah yang kita pergunakan waktu dengan baik. Inilah kesalahan yang ketiga, tidak memiliki skala prioritas. Dan yang keempat, bukan pada waktunya untuk istirahat. Artinya, kita seringkali buang-buang waktu, saudara. Dan yang kelima, mengatur waktu terlalu padat atau terlalu longgar. Terlalu luar biasa atau terlalu rileks. Tidak mengikuti aturan yang dibuat sendiri. Menunggu sampai deadline-nya, saudara. Ada orang menunggu pekerjaan sampai waktunya baru dibikin buru-buru, saudara. Nah, saudara, mestinya jangan kerjakan esok apa yang dapat kita kerjakan. Tetapi hari ini harus kita kerjakan. Dan yang ketujuh, menunggu kesempatan, bukan menciptakan kesempatan. Saudara, sudahkah kita menciptakan sebuah kesempatan? Sekalipun hari ini kau di PHK, sekalipun hari ini kau kelihatan tidak ada jalan keluar. Tapi kalau kita ingat tentang waktu, mari kita ciptakan sebuah kesempatan yang disertai dengan iman. Pagi hari ini, biarlah setiap kita tidak bebal dan tidak bodoh, namun mulai memahami rencana Allah di dalam mengatur waktu yang Tuhan berikan buat kita. Jadi bukan waktu yang mengatur kita agar hidup kita tenang, agar kita memiliki istirahat yang cukup, kita dapat melayani Tuhan, dan kita dapat berarti untuk orang lain. Demikianlah pagi hari ini kita akan meraih damai sukacita yang berlimpah di dalam menjalani kehidupan ini. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, sungguh hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami ada 8 kesalahan dalam mengatur waktu. Jadikan kami menjadi orang yang bijaksana, orang yang mengerti tentang waktu. Ketika kami pergunakan waktu dengan baik, maka inilah yang menentukan kami di kemudian hari. Bapa, ampuni kami kalau seandainya beberapa minggu ini kami menganggap waktu biasa saja. Tuhan, ampuni kami. Biar kiranya Roh Kudus akan menggerakkan kami supaya kami bisa melihat terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Supaya hidup kami berarti, supaya kami bisa melihat sesuatu yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini yang mengingatkan perjalanan kami ada hubungannya dengan waktu. Terima kasih Bapa di surga pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya pada hari ini mukjizat akan terjadi. Kuasa Tuhan akan dinyatakan. Bahkan kami percaya kami akan meraih damai sejahtera yang berlimpah di dalam kami menjalani kehidupan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini saya kembali mengucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Pergunakan waktu dengan baik, taburlah yang baik dalam hidup ini. Ketika kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ingatkan nanti sore tidak ada acara live Instagram karena ada jemaat kita yang meninggal. Pas waktunya malam ini Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf, saudara yang kasih Tuhan, namun satu hal kita percaya kita semua akan diberkati dengan mempergunakan waktu yang Tuhan berikan buat kita.
Nanti sore, nanti malam tidak ada acara live Instagram karena saya harus melayani di kedukaan. Malam penghiburan, malam tutup peti. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.